Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di minggu ketiga Prapaskah, di tengah-tengah persiapan untuk merayakan Paskah, ada challenge iman bagi kita. Sudahkah kita mengampuni seseorang yang berkonflik dengan kita? Sudahkah kita melepaskan pengampunan kepada seseorang? Atau apakah kita membatasi pengampunan itu? Diingat-ingat lagi dengan siapa, kepada siapa yang kita lagi menahan pengampunan. Atau kita berpikir sudah kuampuni, tapi dia bikin lagi. Sehingga seolah-olah justru kita menyesal sudah mengampuni seseorang. Berapa kali kita sudah mengampuni orang yang datang meminta maaf kepada kita? Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali oke. Tapi jangan sampai 3 kali. Nanti ku habisi dia. Gitu enggak ya? Apa yang kita baca dalam Injil Lukas pasal 17 ini disampaikan oleh Dr. Lukas kepada lebih banyak orang-orang yang bukan Yahudi. Tidak sama seperti yang dituliskan oleh Markus dan Matius, bahwa pendengarnya atau jemaatnya adalah jemaat Yahudi. Ini disampaikan kepada mereka yang Kristen dari non-Yahudi. Mereka diajak untuk melihat ada hukum Taurat dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 17 untuk menegur orang yang bersalah. Tetapi juga untuk mengampuni. Artinya bahwa dalam kehidupan konteks jemaatnya Lukas, bukan saja kepada orang-orang Yahudi Kristen, tetapi ini berlaku untuk semua siapapun yang mau mengikut Tuhan Yesus untuk melepaskan pengampunan. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk memiliki relasi yang baik dan memelihara, bukan berarti tanpa konflik, tetapi juga memelihara relasi yang baik satu dengan yang lainnya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan juga diperingatkan bahwa siapapun yang mengakibatkan seseorang berdosa itu juga menjadi suatu kesalahan. Jangan membuat seseorang jatuh di dalam dosa, jangan menjadi batu sandungan, jangan lalai untuk menegur orang-orang yang berbuat dosa. Kalau kita lalai atau kita membiarkan orang berbuat dosa, ya artinya kita juga sedang berdosa di hadapan Tuhan. Itu artinya kita tidak mengasihi dia. Kita membiarkan saja dia hidup jauh dari Tuhan, melanggar firman Tuhan. Oleh sebab itu kita diajak untuk merenungkan, bahkan mempraktekkan dengan tegas dan berani melakukan kebenaran firman Tuhan, menegur yang berbuat dosa dan menyampaikan pengampunan.
kepada orang-orang yang mau datang dengan penyesalan. Bahwa Rabi Yahudi pada saat itu memberikan pengajaran bahwa Allah mengampuni musuh-musuh Israel hanya 3 kali. Mereka baca hanya secara hurufiah dari kitab Amos. Pasal 1, pasal 2, mereka mengutip firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4. Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4. Karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku, yaitu keputusan penghukuman Tuhan. Ajaran ini kemudian menjadi pembenaran bagi manusia dengan egoisnya untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan, untuk tidak memberikan pengampunan. Sehingga ditegaskan kembali bahwa Tuhan Yesus bukan mengajarkan berapa kali untuk mengampuni, tetapi memberikan suatu batasan yang baru. Mengampuni sampai 7 kali. Yang dimaksudkan adalah mengampuni dengan tidak mengingat-ingat kesalahan seseorang. Mengampuni dengan tidak mengungkit-ungkit kesalahan seseorang. Mengampuni dengan apa adanya. Ketika kita berpikir bahwa saya tidak perlu mengampuni dia, kita bukan sedang menahan kebaikan untuk orang itu, tapi kita sedang menahan kebaikan untuk diri kita sendiri. Sehingga batin kita menjadi tidak tentram, menjadi gelisah. Biasanya waktu tidur istirahat teratur, tetapi jadi insomnia. Entah kenapa ada perasaan gelisah di dalam hati. Bisa jadi ada konflik, ada miskomunikasi, ada kesalahan sikap ucap yang kita lakukan kepada seseorang. Atau ada orang yang datang sudah beramah tamah dengan kita, sudah meminta pengampunan dengan penyesalan, tetapi kita abaikan. Kita bukan menahan kebaikan untuk dia, tetapi menahan kebaikan untuk batin kita sendiri. Hal pengampunan tentu sulit bagi para rasul, kemudian mereka merespon, tambahkanlah iman kami. Mereka berpikir bahwa iman ditambahkan menurut ukuran. Ada pada kapasitas tertentu. Tetapi Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa jawaban Tuhan Yesus justru tidak berbicara tentang ukuran iman. Ini berbicara tentang ketaatan iman. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal majas, maka ayat 6 jawaban Tuhan Yesus ini menjadi majas sindiran kepada para rasul. Imanmu biji sebesar biji sesawi saja, maka pohon ara ini bisa tercabut, kemudian tertanam di dalam laut. Ini merupakan suatu sindiran bahwa iman itu bicara tentang ketaatan untuk mendengar dan untuk melakukan firman Allah. Seperti biji sesawi yang ditanam, dia bertumbuh dan berakar. Dia akan tumbuh besar, rindang, bahkan tanaman ini akan menjadi tempat berteduh bagi
hewan yang lain. Di TB2 dikatakan kamu dapat berkata kepada pohon ara. Jangankan pindah tempat, ke dalam laut pun bisa. Ketika para rasul sudah mendengarkan tentang firman Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan sesama, bahkan mengajarkannya, tetapi ada keprihatinan kepada diri sendiri bagaimana mengampuni orang yang menyakiti. Ini menjadi suatu tantangan iman untuk berani mengambil keputusan dengan bertumbuh, berakar di dalam Tuhan sesuai dengan kebenarannya. Kalau kita taat, maka kita bisa mengampuni. Pada masa itu, bahkan juga sekarang ini, kita berpikir bahwa mengampuni itu hal yang sulit. Hal yang gak mungkin aku ampuni dia. Tetapi yang mustahil itu bisa dilakukan kalau kita taat kepada kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, iman yang mau ditanam dalam ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan, itulah yang harus kita berlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kasih yang kita terima dari Tuhan Yesus itu mengampuni kita. Sehingga kasih tidak dapat ditiadakan oleh permusuhan. Kenapa? Karena Allah kita adalah kasih. Sekalipun di sana sini ada kebencian, ada perang, negara-negara besar, bahkan komunitas Kristen pun memilah dan memecahkan pro dengan si A, si B dan lain sebagainya. Tetapi proyeksi kita adalah kepada kasih Allah. Karena dia yang kekal. Kalau mau pro A dan B, gak ada yang kekal di dunia ini. Jadi lakukan dengan kasih. Melewati pemilu, kita berproses dengan segala sesuatunya. Kita pro kepada pilihan kita, oke, silahkan. Tapi setelah pemilihan, maka lakukanlah dengan kasih. Jangan membenci. Suami istri beda pilihan, oke, tetap mengasihi. Karena yang kekal hanya Tuhan. Allah adalah kasih. Sehingga kasih itu tidak dapat ditiadakan oleh permusuhan. Kita harus tegak lurus kepada Allah adalah kasih. Permusuhan dapat ditiadakan oleh kasih dan pengampunan. Itu yang kemudian membuat kita bisa menikmati kehidupan. Bisa mengurangi kegelisahan kita, rasa galau kita. Kalau susah tidur, kita doakan yang mau kita ampuni, maka mendatangkan kelegaan buat pribadi kita. Merasakan kasih Tuhan dengan jujur di dalam pengakuan dosa. Tuhan kok dia bikin begini, begitu dan seterusnya. Kecewa saya. Tapi Tuhan, mungkin aku juga pernah bikin seperti ini ya sama orang lain. Tuhan tolong supaya jangan saya berbuat demikian kepada orang-orang di sekitar saya. Ketika kita mengkomunikasikannya kepada Tuhan, itu akan membangun kehidupan spiritualitas kita. Untuk hidup bukan sekedar bergerak, tetapi ada roh sukacita. Karena manusia hidup ini kan karena hembusan nafas Allah. Kalau kita merasa jauh dari Allah, itu artinya kita sekedar bergerak. Kita tidak dekat dengan Dia yang memberikan nafas. Maka hiduplah, nikmati persekutuan dengan Tuhan ketika ada dalam konflik. Ketika kita hidup, kita bisa menikmati
Ya, kalau nggak mengampuni kan mau makan juga nggak enak. Mau harganya mahal juga tidak sedap dinikmati. Tapi kalau bisa dinikmati dalam kehidupan, kita akan bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dalam berbagai aspek secara fisik yang kita lakukan, yang tadinya tidak semangat untuk bekerja, ketika mengampuni maka dia fokus lagi dengan pekerjaannya. Berkembang berarti dia menjadi fungsional. Dia dapat melakukan peran dan tanggung jawabnya. Kalau seorang anak ditimbang kesehatannya di posyandu, diperhatikan tumbuh kembangnya, berarti bukan hanya pertumbuhan, misalnya lingkar kepalanya, tinggi badannya, tetapi fungsionalnya. Bagaimana kemudian dapat bergerak, meraih sesuatu, atau mulai merangkak dan lain sebagainya. Ketika anak kami yang pertama baru lahir, kemudian suami saya berjumpa dengan seseorang, ditanya, bayinya sudah bisa apa? Suami saya menjawab dengan bercanda agak-agak aneh. Kok bayi baru lahir ditanya, sudah bisa apa? Ya, aku jawab, udah bisa nangis-nangis. Kemudian pulang menyampaikan itu kepada saya. Ya, setiap manusia perlu untuk berkembang. Berkembang berarti berfungsi. Kalau dia nangis berarti dia berfungsi. Kalau dia sudah bisa buka mata, berarti dia berfungsi. Kalau dia lancar bergerak tangan dan kakinya, berarti dia berfungsi. Dia berkembang, itu maksud pertanyaannya. Berkembang itu bukan tunggu sudah dewasa, tunggu sudah punya uang, tunggu sudah bisa kuliah dan lain sebagainya. Tetapi berkembang itu dimulai dari dini. Mama papa, ketika kita tidak menyimpan akar kepahitan dengan pasangan kita, itu akan menimbulkan suasana yang hidup dalam keluarga dan mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak kita. Supaya mereka tidak terjebak di dalam pro kontra. Waduh, aku ini pro sama mama atau sama papa ya? Supaya tidak muncul akar kepahitan di dalam diri mereka. Supaya mereka bisa menikmati kehidupan di dalam rumah. Kalau anaknya disuruh pulang, dia bilang, nanti mah, atau masih pengen jalan-jalan, bisa jadi dia gak betah di dalam rumah. Tapi kalau dia pengen pulang terus, kecuali yang udah menikah jangan disuruh pulang terus ya, itu berarti mereka lagi ngambekan sama suami istrinya. Tapi kalau pemuda, remaja rindu untuk pulang, dia menikmati kehidupan dalam kasih, dalam pengampunan di tengah keluarga. Dia akan mendapatkan suatu tempat yang nyaman untuk mengenal kasih dan pengampunan Tuhan sehingga dia bisa bertumbuh dan berkembang. Dia bisa melakukan perannya dalam komunitas yang lebih luas. Di masa prapaskah ini kita diajak untuk berdamai di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus. Kita perlu merefleksikan diri kita di hadapan Tuhan. Mungkin saya yang sudah melakukan kesalahan. Atau mungkin saya menyampaikan penyesalan tapi tidak tepat pada pokok masalah. Supaya sekedar diampuni saja. Kemudian mengatakan bahwa maaf ya. Tapi kita belum tahu nih pokok masalahnya apa. Kenapa? Karena masih terjebak pada pembenaran diri sendiri. Ya udah deh, daripada nanti gak dikasih gaji bulan ini sama suami, minta maaf aja deh. Gak. Tapi lihat apa pokok persoalannya dan itu berani disampaikan. Bahwa ada pemikiran, bahwa ada perkataan, ada pemahaman yang cenderung mengabaikan suami istri, mengabaikan pekerjaan tanggung jawab,
atau menyimpang dari jalan Tuhan, berani menyebutkannya. Sehingga itulah yang disebutkan dengan penyesalan. Memberikan pengampunan sama dengan mengampuni diri sendiri di dalam kesalahan dan keterbatasan. Kalau kita mempraktekkan ini, kehidupan kita menjadi tanda kehidupan bagi di sekitar kita. Maka orang senang untuk berjumpa dengan kita. Dari jauh orang sudah panggil, Jimmy. Bukan dari jauh orang sudah lihat, itu Jimmy, saya balik badan. Ada enggak yang namanya Jimmy ya? Ya, hanya nama samaran saja. Tanda kehidupan dia dirindukan, kalau enggak ada dia enggak seru. Kalau ketemu dia, saya senang sekali, itu menjadi tanda kehidupan. Martin Luther mengatakan bahwa gereja adalah pewaris salib. Bahwa orang Kristen bukan sekedar bersedia menderita, tetapi menyampaikan kasih dan pengampunan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ada banyak orang yang mau menderita karena kesalahannya. Tapi ada banyak orang yang tidak mau mengampuni dirinya sendiri. Sehingga terjebak pada traumatis. Dia menyimpan kesalahannya. Dia menderita batinnya. Tertekan mentalnya. Ya, sama seperti Tuhan Yesus mau menderita. Tetapi yang Tuhan Yesus mau adalah untuk menyatakan kasih dan pengampunan bagi diri kita sendiri. Kalaupun kita baru menjadi Kristen di usia 50 tahun, dosa kita di umur 30 tahun juga terhisap di dalam salib Kristus. Datang kepada Dia, maka Tuhan mengampuni dosa kesalahan kita. Menghantarkan kita untuk hidup baru di dalam Dia dan mempraktekkan kasih pengampunan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Merasakan kasih pengampunan Tuhan Yesus dalam kehidupan di tengah keluarga, dalam aktivitas bergereja. Aktivitas bergereja ibu bapak, jangan AC-nya mati dia tidak datang ke Jatipon. Itu namanya ke gereja. Dia hanya ke gereja. Panas di sini, cari tempat lain. Orang-orang muda tidak memuaskan dirinya sendiri. Enggak seru lagunya. Itu dia ke gereja, dia cari lokasi yang lain. Tapi ketika bergereja, dia mau bersedia memberikan dirinya terlibat di dalam aktivitas spiritual, di dalam kehidupan bergereja. Maka di sanalah dia menerima kasih dan pengampunan Tuhan. Kenapa? Proyeksinya adalah bersama dengan Tuhan, bukan untuk kepuasan dirinya sendiri. Ketika hati kita diubahkan di dalam kasih dan pengampunan Tuhan, maka kita tidak berpikir apa yang memuaskan kita, tetapi berpikir apa yang perlu saya lakukan untuk orang-orang di sekitar saya, untuk gereja Tuhan, supaya kasih dan pengampunan Tuhan itu senantiasa diwartakan, bukan satu kali, satu minggu. Bukan hanya berdasarkan PKA, tetapi berkelanjutan, 7 kali berkelanjutan tanpa batas terus menerus. Tuhan memampukan kita untuk berdamai di dalam kasih dan pengampunannya. Amin.